Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, yaitu kelompok Insinyur Soekarno, akan membahas tentang sistem moneter internasional. Sebelum berlanjut kepada pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, saya sendiri sebagai pemateri pertama, Dinda Alo Anisya dengan NIM 190502017. Yang kedua, Izhar dengan NIM 190502028 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Mbak Irina dengan NIM 190502032. Yang keempat, Silpi Anggraini dengan NIM 190502042. Yang kelima dan yang terakhir, Sulhan Diki dengan NIM 190502044. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter internasional. Apa sih sistem moneter internasional itu sendiri? Yaitu, sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Selanjutnya mengenai sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. Pada sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional, sistem yang dipakai adalah standar emas yang menetapkan nilai mata uang. Jadi, pada awal perkembangan tentang sistem moneter internasional ini, bagaimana sih sistem moneter internasional itu sendiri tumbuh atau muncul gitu. Ini diawali dengan menetapkan bahwa emas sebagai standar tukar mata uang. Selanjutnya, Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik, di mana bahwa maksud dari pernyataan tersebut sebenarnya ketika Perang Dunia Pertama itu memang masih menggunakan standar emas, tetapi tidak begitu ditekankan atau tidak begitu berkembang seperti pada awal muncul ini sistem moneter internasional. Selanjutnya dinamakan periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan semua negara, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dan mereka dalam emas. Jadinya di sini pada masa selanjutnya setelah Perang Dunia Pertama ini tetap ada memang masih ada menggunakan standar emas, tetapi seperti tidak diharuskan gitu, tidak diwajibkan. Bisa juga menggunakan mata uang. Di sini otomatis sudah ada munculnya mata uang, bukan hanya sekedar menggunakan standar emas saja. Selanjutnya, periode kurs tetap dinilai dengan perjanjian Bretton Woods, di mana semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Kemudian, seiring berjalannya waktu, adanya rancangan pembuatan sistem moneter di mana dolar dijadikan mata uang penting dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, periode selanjutnya terciptalah sistem moneter internasional yang merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem penetapan kurs. Jadi, sistem penetapan kurs mata uang bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama free float atau mengambang bebas, yang dimana free float ini merupakan total saham yang dimiliki publik dengan kepemilikan kurang dari 5%. Yang kedua, float yang dikelola atau managed float. Nah, dalam aspek ini hampir semua mata uang dikelola karena bank sentral atau pemerintah melakukan intervensi
untuk memengaruhi nilai mata uangnya. Nah, yang ketiga yaitu kurs tetap atau fixed rate. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kurs tetap ini adalah sistem nilai tukar yang dimana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara atau central bank menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawar atau permintaan di pasar uang. Yang keempat yaitu kurs tertambat atau pegged rate. Nah, sistem tertambat ini merupakan sistem yang dimana nilai mata uang suatu negara ditambatkan dengan mata uang negara lain. Nah, seperti misalnya suatu negara menambatkan nilai mata uangnya dengan sekelompok mata uang dari negara lain yang merupakan mitra dagang utama dari negara yang bersangkutan. Nah, misalnya seperti itu. Terus materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara krisis moneter internasional dan krisis moneter di Indonesia. Jadi krisis moneter internasional ini merupakan krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, yang dimana krisis tersebut ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil yang diakibatkan karena adanya lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan. Krisis moneter di Indonesia. Jadi pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter atau yang disingkat dengan Krismon. Yang kemudian krisis moneter tersebut berdampak pada segala bidang. Nah, timbulnya krisis moneter di Indonesia ini sejatinya dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga politik. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mewakili kelompok Insinyur Soekarno ya. Minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.